Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan. Dan semoga kenikmatan yang senantiasa mengalir dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, dan kita pun bisa memaksimalkan produktivitas keseharian kita, setiap ayunan langkah kita menjadi hal-hal kebaikan dan kebermanfaatan. Baik sahabat, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama, mengkaji bareng tafsir Ibnu Katsir yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kehidupan umat manusia. Kita akan mulai dari surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Amma yatasaaluna, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il 'adzim, tentang suatu berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dimana mereka berselisih tentang berita yang besar tersebut. Tsumma kalla saya'lamun, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahui berita besar tersebut. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu datar, wal jibala autada, dan menjadikan gunung itu sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian itu berpasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, sebagai menyelimuti dengan kegelapannya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siangnya sebagai kehidupan. Wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami menjadikan di atas kalian itu 7 langit yang kokoh. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami menjadikan sebuah pelita yang terang benderang. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari awan-awan itu hujan yang air yang lebat. Linukhrija bihi habban wa nabata, yang kami menurunkan ya, dengan hujan tersebut biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan perkebunan, kebun-kebun yang lebat.
Nah, jikalau surat ini dikaji dengan saintifik, maka subhanallah, maha benar Allah dengan firman-firman-Nya. Bagaimana sistem yang bekerja di tata surya ini ternyata sudah tergariskan, sudah terjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena-fenomena yang terjadi yang kita anggap biasa karena biasa itu terjadi. Tetapi jika kita renungkan, subhanallah, ada sebuah penciptaan yang sungguh luar biasa yang manusia tidak akan mampu untuk menduplikatnya. Manusia hanya bisa menggali hal-hal yang sifatnya inovatif, tetapi hal-hal yang mendasar, hal-hal yang fundamental, subhanallah, Allah sudah menciptakan sistem tata surya yang sungguh luar biasa. Mari kita simak penjelasannya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasa'ulihim 'anil yaumil qiyamah inkaron liwuku'iha. Allah Ta'ala mengingkari atas orang-orang musyrik yang mereka perdebatkan, yang mereka saling bertanya-tanya tentang hari kiamat, dengan sebuah pengingkaran akan terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi bagaimana orang-orang musyrik itu mengingkari akan hari kiamat, apalagi kalau masuk kategori orang yang ateis, yang tidak mempercayai Tuhan. Bagaimana mereka bisa mempercayai dahsyatnya hari kiamat sementara mereka pun tidak mempercayai akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Karena dalam tata surya ini, dalam orang yang meyakini bahwa alam semesta itu ada penciptanya, ada yang meyakini semua sistem yang ada di tata surya ini dengan fenomena-fenomena indah dan luar biasa itu hanya terjadi dengan sendirinya. Nah, itulah sebuah kepintaran yang kebablasan, sebuah kepintaran, kecerdasan yang tidak dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar. An ayyi syai'in yatasaaluna an amril qiyamati. Jadi tentang segala sesuatu yang mereka pertanyakan dalam perkara-perkara yang termasuk hari kiamat. Wa huwa naba'ul 'adzim, yakni khabaru ha'ilun. Berita yang besar itu adalah sebuah kabar yang dahsyat, mufdi'ul bahirun, yang mencengangkan, yang menggetarkan. Bagaimana nanti digambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat ketika unta-unta yang bunting ditinggalkan oleh para pemiliknya. Bagaimana ketika gunung-gunung dihancurkan. Bagaimana ketika manusia bertebaran sungguh luar biasa, berada di dalam ketakutan yang tidak terbayangkan. Maka di sini naba'ul 'adzim, sebuah berita yang besar. Ya, Ibnu Katsir memberikan penjelasan khabaru ha'ilun, ya. Berita yang begitu besar, kabar yang begitu besar, mufdi'un bahirun, yang mencengangkan. Qala Qatadah wa Ibnu Zaidin naba'ul 'adzim. Sedangkan Imam Qatadah dan Ibnu Zaid mendefinisikan atau mentafsirkan naba'ul 'adzim ini adalah ba'tsu ba'dal maut, yaitu hari kebangkitan setelah kematian. Nah, ada beberapa perbedaan penafsiran. Waqala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan huwa Qur'anun, itu adalah Al-Qur'an. Jadi berita yang besar itu adalah Al-Qur'an menurut Imam Mujahid. Wal adharu al-awwal. Nah, pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat yang pertama, yaitu tentang hari kiamat. Kenapa? Liqaulihi, dengan landasan dalilnya, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dimana mereka berselisih tentang berita tersebut, yakni annasu fihi ala qaulaini. Jadi manusia itu mengenai hari kiamat itu, ya, terbagi menjadi dua golongan. Ada yang mu'minun bihi wa kafirun, ada yang mengimani hari kiamat,
ada yang tidak. Tsumma qala mutawa'idan lil munkiri al-qiyamah. Kemudian Allah memberikan sebuah kecaman, memberikan sebuah ancaman kepada orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui berita yang besar tersebut. Wa hadza tahdidun syadidun. Ini adalah merupakan sebuah ancaman yang keras. Wa wa'idu akidun, ya, sebuah janji yang pasti akan terjadi. Summa syar'a ta'ala yubayyinu qudratahu al-'azimati ala khalqil asya'il gharibati wal umuri ajibati. Dan selanjutnya Allah menjelaskan kepada umat manusia akan kekuasaannya yang begitu besar, kekuasaannya yang tidak tertandingi, yang tidak bisa menduplikat siapapun itu, ya, untuk menciptakan segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang asing, wal umuri azibah, dan sebuah perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang luar biasa. Dzalati 'alal qudratihi 'ala ma yasha'u min amril ma'adi wa ghairihi, yang dimana hal tersebut menunjukkan akan kekuasaan Allah 'ala ma yasha'u, atas apa yang Allah kehendaki, ya, termasuk perkara-perkara kebangkitan dan lain-lainnya yang menurut akal manusia itu impossible, menurut kecerdasan orang-orang yang tidak beriman tidak masuk akal. Bagaimana bisa terjadi manusia yang sudah binasa, yang sudah hancur, tulang benulangnya sudah hancur, itu bisa diciptakan kembali. Tetapi dengan keimanan semuanya bisa terjawab. Bagaimana Allah menciptakan kita dari ketidakadaan menjadi sebuah manusia yang utuh. Dan Allah mematikan, maka tidak mustahil, ya, tidak mustahil Allah menciptakan kembali dari ketidakadaan itu menjadi tidak ada, karena kita pun pada awalnya tidak ada kita. Selanjutnya, faqala alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan, ay mumahhadata lil khalaiqi dzalula lahum, yaitu mumahhada, dipersiapkan, ya, untuk makhluk-makhluk Allah, untuk manusia, ya. Jadi bumi itu dijadikan sebagai hamparan yang dimana dipersiapkan dengan hal-hal yang sungguh luar biasa, dengan oksigennya, karena di tata surya ini banyak planet, tapi di dalamnya banyak planet yang tidak menunjang kehidupan, diantaranya karena tidak adanya oksigen. Dan di bumi ini Allah sudah menciptakan dengan sistem yang sungguh luar biasa, ada oksigennya, ada gaya gravitasinya. Bayangkan kalau di bumi ini tidak ada gaya gravitasinya, pasti manusia akan terbang, kendaraan terbang, dan lain sebagainya. Maka hal inilah yang luput dari renungan kita, karena mungkin kita sibuk sekali dengan dunia, terpana dan tertipu, terperdaya dengan hiruk pikuk aktivitas dunia, sehingga kita pun jarang merenung akan penciptaan Allah yang sungguh luar biasa. Dzalula lahum, yang dijadikan sangat relevan, sangat layak bumi ini untuk ditinggali. Qaratan, ya, bumi yang stabil, sakinatan, yang tenang, sabitatan, yang kokoh, ya. Bagaimana kalaulah di dunia ini, di bumi ini tidak diciptakan gunung sebagai pasak, maka menurut para peneliti akan terjadi sebuah guncangan yang sungguh luar biasa. Maka guncangan itu dipasak oleh bumi agar stabil. Masya Allah, manusia tidak akan mampu menciptakan hal yang sama sepintar apapun. Bahkan Allah juga menantang, gitu kan, menantang dengan sebuah perumpamaan, ya, dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana Allah menantang itu, Allah tidak merasa malu untuk membuat sebuah perumpamaan dengan nyamuk, gitu.
yang dimana secanggihnya manusia tidak akan mampu untuk menandingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak, ai ja'alaha laha autadan arsaha biha, yaitu menjadikan gunung itu sebagai pasak agar bumi itu tidak berguncang, tidak bergetar. Arsaha biha, yang dimana dengan adanya gunung tersebut, bumi itu menjadi stabil dengan gunung tersebut karena menjadi pasak gitu. Wasabbataha wa qarraraha, menjadi stabil, menjadi kokoh ya. Hatta sakanat, sehingga bumi itu menjadi stabil, tidak berguncang. Walan tadutarib, tidak berguncang, biman alaiha ya, terhadap orang-orang yang berada di atas bumi. Jadi makhluk-makhluk yang di atas bumi itu ya otomatis tidak berguncang, bangunan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sini wal jibala autada, dan ini sangat relevan dengan penelitian sains bagaimana gunung itu berfungsi sebagai pasaknya bumi. Kalau tidak ada maka akan menghasilkan sebuah geseran, sebuah guncangan yang otomatis akan mengguncang ya segala sesuatu ya, man alaiha, yang ada di atas bumi tersebut. Tsumma qala wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian berpasangan, yakni dzakara wa untha. Allah menciptakan berpasangan, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana dengan bencong dengan banci? Nah, kalau dalam ilmu waris ya harus dilihat min aina yabula, dari mana dia kencing. Walaupun saya belum membaca lebih dalam, istilahnya katanya kalau ada orang yang dilahirkan dengan dua alat jenis kelamin. Nah, tetapi yang berfungsi itu satu. Nah, maka di sini ada sebuah istilahnya itu ada sebuah hal yang keluar dari lumrahnya, maka harus diadakan sebuah operasi untuk menentukan jenis kelamin yang jelas. Nah, itu kan keluar dari secara keumuman, maka boleh ada sebuah tindakan. Nah, ini sama dengan dulu pernah ada kasus atlet yang dimana atlet itu dia dikategorikan perempuan, tetapi lawannya curiga, kok bisa ini pertandingannya menang terus katanya. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata ada sebuah kelainan genetis atau kelainan dalam dirinya itu. Nah, maka ketika dilakukan sebuah penelitian, maka atlet ini lebih condong kepada laki-laki, sehingga dilakukanlah sebuah operasi dan dia menjadi laki-laki yang tangguh karena memang secara fisik dia kokoh gitu, tegap, tegar, dan dia pun menjadi laki-laki sejati. Nah, ini salah satu contoh. Apalagi dengan penyimpangan yang secara psikologis ya. Lesbian, homoseksual dan lain sebagainya yang keluar dari fitrah. Nah, itu harus sebenarnya adalah sebuah penyakit yang harus diobati, bukan didukung atau menjadi sebuah pandangan hidup yang dianggap lumrah gitu. Yastamti'u kullu minhuma bil akhar, yang dimana laki-laki dalam perempuan itu ya, ada sebuah perintah Allah, ada sebuah syariat pernikahan yang dimana dengan pernikahan ini, dalam bingkaian yang halal ini, satu sama lain bisa saling menikmati, saling menggarap, saling simbiosis mutualisme ya, saling mencicipi kenikmatan masing-masing dalam bingkai yang halal. Wayah sulu tanah sulu, sehingga dengan hubungan yang halal tersebut dalam bingkai pernikahan akan menghasilkan sebuah keturunan yang jelas, berbeda dengan zina dan lain sebagainya yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, hal ini selaras dengan firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu menciptakan kalian ya, min anfusikum, dari jenis kalian, azwajan, berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang, merasa damai kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan kalian mawaddata warahmah, ada dalam bingkaian kasih dan sayang. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Masya Allah.
bagaimana Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat. Ya, kita akan merasakan sebuah sensasi segar, sensasi yang menyegarkan, yang menjadi fit kembali setelah kita melakukan istirahat berupa tidur. Karena di dalam tidur itu, ya istilahnya kecapean kita itu diobati dengan sistem yang Allah ciptakan dalam tubuh kita yang melalui proses tidur tadi. Bayangkan jika manusia tidak pernah tidur, ada segolongan ilmuwan yang tidak berperi kemanusiaan yang melakukan sebuah penelitian manusia ingin melihat bagaimana dampak manusia ketika tidak tidur selama berhari-hari. Maka disimpanlah beberapa orang dalam sebuah ruangan, dikasih suntikan agar dia tidak merasakan ngantuk sampai berhari-hari. Dan akhirnya apa? Akhirnya manusia itu yang ada dalam eksperimen dokter tersebut, para ilmuwan tersebut ya, mengalami sebuah kegilaan yang sungguh luar biasa. Kenapa? Karena tidak tidur. Nah, qata'an li harakati litahsula rahatu min kathrati tirdadin, ya, sebagai sebuah tahap untuk berhenti sejenak dari gerakan aktivitas sehingga menghasilkan sebuah istirahat dari sebuah aktivitas yang banyak, usaha, ya, fil ma'ayisi dalam kehidupan, fil ardi nahari sepanjang siang, datang malam. Nah, ada waktu sebuah istirahat, proses untuk mengembalikan energi kita menjadi full. Wa qad taqaddama mithlu hadhil ayati fi surati Al-Furqan, dan sudah terdahulu ya ayat yang semisal dengan hal tersebut ya, yaitu surat An-Naba ayat 10, wa ja'alna laila libasa. Nah, dan Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian, yaghshan nasa dolamuhu wa sawaduhu, yakni yang menyelimuti manusia itu dengan kegelapannya, dengan keheningannya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan waktu untuk beristirahat. Dan malam itu Allah sudah setting rasa ngantuk itu ya dominan itu di malam hari. Kenapa? Karena sunatullahnya malam itu untuk beristirahat. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, wal laili idza yaghshaha, dan ketika malam menyelimutinya.